Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bun. Sebentar, sebuah riset di Amerika mengatakan biasanya keantusiasan seseorang itu berbanding lurus dengan isi dompetnya. Jadi kalau nggak antusias, kayaknya dompetnya lagi agak tipis menjelang Lebaran. Jadi sekarang pura-puranya tebel aja kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ditanya kenapa saya memilih bidang-bidang itu tentang tentang ilmu self development sebagai trainer, speaker, and then social worker gitu ya. Jawabannya karena salah satu peran pemuda adalah the agent of change, agen perubahan. Nah, agen perubahan itu dimulai dari mana? Tentu coming from ourselves gitu ya. Mulai dari kita sendiri dan orang sekitar kita. Nah, kalau kita lihat orang sekitar kita tuh punya masalah apa sih gitu. Saya kebetulan generasi millennials dan mulai karir training saat saya kuliah usia 18-19 tahun semester 2. Dan berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari saya anak kampung, saya lahir di Lampung Timur, tapi saya bukan begal insya Allah. Dan kalau dulu Kak, saya lomba di Bar Lampung gitu ya. Saya dulu ada ikut lomba debat politik anak sekolah. Wih, disamperin sama jurinya. Narasimu bagus. Kamu asal Lampung Timur gitu. Iya, sebelah mananya Jabung gitu. Kenapa yang harus tanya Jabung terus? Jadi ada rasa sakit hati yang muncul. Jadi ada problem di situ. Begitu saya kuliah begitu juga. Saya mimpin sidang di acara nasional. Di sama Mas Hengki aslinya mana? Kok bisa kuliah di Lampung? Dikira anak Lampung itu nggak ada yang bisa memimpin gitu loh. Kebayang nggak sih? Dan itu rasa sakit hati yang muncul sehingga ada problem di situ yang harus diselesaikan. Nah, salah satu pintu penyelesaiannya adalah saya belajar ilmu self development karena saya anak komunikasi, bukan anak psikologi. Jadi saya harus belajar ilmu psikologi praktis. Dan akhirnya dari situ saya berubah, teman saya berubah, dan orang sekitar saya merasakan perubahannya. Dan akhirnya di berbagai tempat dari mulai kampus sampai corporate merasakan perubahannya karena saya bangun karir di situ. Nah, motivasinya apa sih? Motivasinya karena hidup cuma sekali. Ya, kudu khairun nas anfa'uhum linnas, kudu hidup yang paling bermanfaat. Nah, apa pintu kemanfaatan itu? Saya memilih pintu kemanfaatan sebagai speaker, sebagai agent of change gitu ya. Sebagai orang yang kalau dia ketemu saya, dia harus dapat energi positif dan pulangnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu dalam artian, oh iya gue punya PR ya, harus memperbaiki diri gue dan gue harus hidup lebih baik lagi di hari esok gitu. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa sekali. Bagi kalau tadi bahas sedikit ya, apa-apa ini yang melekat yang mulai beli adalah Lampung Timurnya. Sekarang dimasalahkan Lampung Timurnya. Kalau saya boleh tanggapi, mungkin tadi yang nanya ini maksudnya komunitas butuh hati Indonesia ya. Jadi pertanyaannya selalu begitu, tidak pernah percaya kemauan orang gitu. Kita sebagai orang daerah ini, kita juga kadang pengen melatih untuk membangun, gak cuma daerah tapi juga Lampung juga. Yang sangat luar biasa sekali. Ini dua narasumber kita ini sangat luar biasa. Yang satu sudah jelas ya, untuk produk, yang satu untuk jasa. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya goals dari Kak Hengki seperti apa sih gitu, dan apa dorongan yang paling kuat nih bisa sampai di titik ini gitu? Dorongan ya? Oke. Saya kira mau didorong nih. Jadi kalau berbicara dorongan itu berarti berbicara alasan. Nah, hidup itu kudu punya alasan. Sama berinovasi ataupun saya berinovasi itu punya alasan. Kalau dalam buku Simon Sinek namanya Start with Why. Mulai dari alasan kenapa. Nah, kalau ditanya saya kenapa, ya saya capek jadi orang kere gitu. Capek jadi orang miskin, capek jadi orang daerah yang ada di level 2, level 3 grade-nya gitu satu. Yang kedua adalah impact. Karena tidak cukup dengan rasa sakit kita bergerak, tapi impact apa yang mau diberikan. For example, jadi karena capek jadi orang daerah, harus ngapain sebagai trainer gitu, sebagai speaker. Kalau home base-nya tidak di Jakarta, dirasa tidak bisa ngisi corporate besar. Dan saya 13 tahun membangun karir di dunia training sebagai speaker dengan home base tetap di Bar Lampung, dan akhirnya 2023 dengan izin Allah tuh akhirnya berani ngehit Big Ten. Bukan Big Ten ya, ada salah satu corporate dalam Big Ten Indonesia, salah satu terbesar lah di Indonesia, akhirnya menggunakan jasa saya sebagai speakernya, dan itu mengalahkan senior-senior yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, yang mereka sudah sering gitu. Dan akhirnya entah gimana ceritanya, si direkturnya itu, si levelsnya itu nge-DM Instagram saya, dan akhirnya interview, akhirnya pitching. Setelah pitching, akhirnya kita deals untuk training di corporate-nya dia. Nah, itu adalah bagian dari kepuasan. Kenapa? Karena pembuktian kalau anak Lampung walaupun di daerah itu juga bisa ngehit, bisa ngebeat orang-orang yang ada di Jabodetabek.
artinya Lampung nggak ketinggalan. Dan dari situ juga motivasi saya berangkat. Gimana ceritanya? Saya walaupun bukan darah Lampung, ibu saya orang Padang, bapak saya orang Chinese, tapi saya punya kejiwaan terhadap Lampung yang tinggi karena saya lahir besar di Lampung, jadi tanah kelahiran saya itu di Lampung. Nah, saat Lampung membesar, saat Lampung bisa mengalahkan dalam tanda kutip ya, egonya itu mengalahkan orang-orang yang di Jabodetabek, wah di situ ada kepuasan batin tersendiri. Jadi ada rasa sakit yang harus diobati dan ada rasa senang atau ada goals yang mau dicapai. Yaitu goalsnya itu jadi one of the best speakers in Indonesia yang fokusnya pada millennials dan zillennials. Oke, kalau bisa dan goals itu harus berharap bisa konsisten dan terus holding ya ke Betul. depannya gitu. Tadi pas Kak Hengki menjelaskan, saya mendengar satu kata yang penyanyinya ada kata pitching. Dan dokter saya dari pitching banget sih, dari pitching gitu. Ya, jadi sangat luar biasa sekali, ternyata berprosesnya juga tidak seinstan itu gitu ya. Buat teman-teman yang di sini berarti untuk menjadi sosok Kak Hengki saat ini itu tidak seinstan itu. Jadi perlu berproses. Jadi teman-teman yang merasa sekarang masih belum bisa apa-apa, jangan sedih. Siapa tahu besok teman-teman bisa jadi Power Rangers gitu ya, bisa berubah gitu, bisa menjadi sosok yang luar biasa. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tentang goal, kita akan tanyakan pernah nggak sih titik terendah, dan kalau pernah kapan, seperti apa, dan gimana caranya biar nggak give up gitu. Gimana kayak ini? Baik, saya izin tanya, mahasiswa di sini semester tahun berapa ya? Yang tahun pertama angkat tangannya? Yang baru masuk? Tahun kedua angkat tangannya? Tahun ketiga? Saya di masa tahun ketiga itu saya galau dulu. Jadi ceritanya saya aktivis kampus, saya gubernur BEM terpilih dan saya dikudeta oleh wakil dekannya gitu. Karena berbeda ideologi, gampangnya gitu. Yang kedua saya bangun bisnis. Jadi karena saya bangun karir sebagai trainer, kayaknya harus bangun bisnis juga. Bangun bisnis ternyata bangkrut bisnisnya, 100 sekian juta di usia sekitar 19-20 tahun. Wah itu nyakitnya seseknya luar biasa. And then di sisi lain saya juga jomblo kan Pak, jadi tidak ada isi hatinya. Nggak bercanda, yang ketiga bercanda. Jadi berangkat dari problems itu, dan tahun semester 2 saya sudah memutuskan ke orang tua saya nggak perlu dikirimin lagi saya uang gitu. Kenapa? Karena saya pengen mandiri. Wah itu strugglingnya luar biasa, jatuh bangunnya, mumpetnya ketika yang lain harus makan enak teman kosan gitu, saya harus makan pakai telur, terus yang lain minta kuahnya kayak di cerita-cerita nasi padang itu gitu. Dan itu harus saya jalani. Dan yang menjadi tantangan adalah saat itu semester akhir menjelang skripsi. Akhirnya saya harus tunda skripsi saya tinggalkan dulu karena saya harus benerin karir dan bisnis saya. Nah itu adalah masa-masa menurut saya masa paling berkesan dalam kehidupan saya. Lalu pertanyaannya apa yang saya lakukan untuk bounce back gitu loh, untuk memantul kembali kayak bola bekel, makin dibanting makin memantul. Ada 3 hal yang mungkin teman-teman bisa catat ini. Yang pertama adalah temukan mentor. Saya nggak punya mentor. Nah teman-teman tuh, saya tuh sangat bahagia begitu tahu ada PPIK gitu. Di situ tempatnya teman-teman ketemu mentor. Boleh tepuk tangan dong buat PPIK. Iya, itu spesial banget. Saya kebetulan di kampus tetangga gitu. Mau sebut merek Unila tapi nggak kesebut ya. Jadi mau cari mentornya di mana? Ketemu dosen. Dosen sibuk semua gitu. Mau ketemu kemana? Inkubator. Zaman dulu nggak ada. Iya mau kemana cari mentor? Paling kakak tingkat juga kalau dia lagi nggak punya masalah, iya dia nemenin gitu. Kalau dia punya masalah, dia akan bilang, bro, gue juga punya masalah, bro. Jangan cerita lagi ke gue, bro. Jadi mentor itu penting. Akhirnya saya ketemu mentor yang datangnya dari Jakarta, dia datang Lampung, sehingga begitu dia ngasih jalan, saya ikutin. Sampai saya bilang, coach, you jump, I jump. Saking trustnya, lo lompat, gue lompat, dan benar. Itu sangat berdampak. Beliau membawa saya pada tahun 2012-13, saya galau, ketemu beliau 2013 akhir saya student exchange, pulang dari sana, beliau bilang gini, Heng, lo mau berubah? Oh mau coach gitu. Ikut gue ke Jepang. Gue gak punya duit. Ya lo cari duitnya. Akhirnya 2014 saya berangkat ke Jepang untuk belajar dalam sebuah konferensi bisnis gitu, saya belajar, dan di situ mindset saya terbuka karena mentor itu bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Nah kadang kita itu mau melihat sesuatu tapi kita nggak tahu mau ngelihat apa sih. Bukan karena kita blow on, bukan karena kita nggak bisa gerak, datanya nggak ada. Dalam diri kita tuh ada namanya myelin, muscle memory. Semua harus ada basic ilmunya, ada database. Kita tuh nggak bisa ngambil keputusan kalau database-nya nggak ada. Nah banyak anak muda belum bisa bertumbuh, galaunya kelamaan, magernya kelamaan, bukan karena dia blow on, bukan karena dia nggak bisa, bukan. Database-nya nggak ada. Karena anak muda kita, di Lampung, karena saya di sini juga kenapa saya punya social innovation. Karena anak Lampung ini nggak well literate.
Setelah sekian purnama baru ada perpustakaan yang dekat dengan kita dan dekat dengan mahasiswa. Dan itu pun belum dibuka buat umum secara masif gitu. Dan berapa anak muda yang ada di situ? Nah, di mana studi sosial, studi kepemimpinan sosial, studi pengembangan diri, nggak ada. Coba kalau ditanya di Lampung, saya mau belajar public speaking, nggak ada tempatnya. Coba cari, nggak ada. Ya kecuali tempat saya nanti ya, promosi sedikit. Nah, habis itu kalau saya mau mengembangkan diri, saya galau kemana konsultasinya? Saya tuh ketemu banyak orang Kak, semenjak saya ketemu ilmu hipnoterapi, udah sekian banyak orang mau bunuh diri gara-gara ngobrol konsultatif discussion gitu. Akhirnya dia switch pikiran dia dan akhirnya tidak jadi bunuh diri. Dan ini kan hal-hal sepele yang bisa diselesaikan, yang anak sekarang bilangnya kesehatan mental dan masalah mental. Nah, itu perlu mentor, teman-teman perlu mentor. Yang kedua, betul seperti kata Mbak Dita, butuh support system. Ya kalau sudah punya pasangan ya enak support systemnya suami. Lah kalau mahasiswa gimana support systemnya? Community. Community itu penting. Hidup tuh cuma sekali guys. Kalau hidupnya nggak dioptimalkan, dia nggak dapat. Nah, bagaimana mengoptimalkan hidup dan memilih community? Jawabannya nomor 3, yaitu life purpose. Banyak anak muda itu punya masalah karena dia nggak ngerti life purpose. Kalau ditanya 5 tahun lagi mau ngapain sih? Gitu ya. 10 tahun lagi mau ngapain sih? Jalan aja dulu deh gitu. Dia itu jadi masalah. Suatu hari Kak, saya pernah ngobrol dengan rekan saya, sama-sama NLP trainers. Dia itu ambil sertifikasi dan pernah belajar ke Inggris sebagai psychology trainer buat para atlet. Kebetulan atlet gimnastik yang ada di Jakarta. Jadi dia menemani atlet SEA Games, Asian Games. Saya tanya, Coach, atlet Indonesia itu bagus-bagus ya? Jawabannya bagus. Tapi ada pertanyaan kedua, kenapa ya kok kayak kiprahnya nggak internasional? Dikit sekali. Jangan ngomong sistem pemerintah, itu di luar kendali kita. Tapi ada satu hal yang dalam kendali kita. Anak muda dari kecil belum terbiasa ngomongin life purpose. Di Inggris, di Amerika, itu biasa ngomongin, jadi atlet mau ngapain? Umur 10 tahun. Iya, nanti saya akan jadi atlet besar, usia 20 atau 25, dapat uang sekian, juara apa. Terus abis itu saya pensiun, saya mau jadi pelatih dan uangnya saya investasikan. Itu sudah dirancang, sudah belajar. Jadi kalau di Indonesia misalkan untuk ikut SEA Games gitu kan harus juara PON dulu. Nah, juara PON itu nggak bisa tiba-tiba dilatih, nggak bisa tiba-tiba ikut gitu. Ini ada mantan ketua PON ini, ada ketua saya, Prof. Yusuf. Nggak bisa. Dan karena nggak punya life purpose, kita salah memilih komunitas dan aktivitas. Terakhir dari saya, agak panjang dikit ini Kak, sorry Kak. Karena saya sangat menggebu-gebu kalau ngomongin patience. Teman-teman sekalian, olahraga memang membuat sehat tapi tidak membuat Anda punya prestasi. Kalau Anda mau jadi juara di Indonesia, juara PON, beda dengan anak yang olahraga. Beda purpose. Karena beda tujuan, beda treatment. Orang yang mau jadi juara di Indonesia, dia treatmentnya ya harus diinkubasi, ototnya harus dilatih lagi, pendidikannya harus dilatih, lebih keras, lebih banyak olahraganya. Beda dengan cuma olahraga buat fit. Oh sama, hidup kalau cuma buat hidup beda sama hidup punya goals. Kalau kita goalsnya pengen jadi leaders, menjadi orang yang berpengaruh, berdampak bagi sosial, bagi masyarakat, jadi pemimpin di Indonesia, ya beda pendidikannya dengan orang yang cuma sekedar hidup. So, disinilah challenge-nya. Design your future, design your destiny. Jadi ciptakan nasib masa depannya mau seperti apa. Karena life purpose akan membuat kita ketemu mentor, ketemu support system. Dan saya mau bilang Anda tuh beruntung. Support system, pemimpin, dan inspirator untuk hidup lebih baik itu sudah ada di UBL. Oke, penjelasan sangat luar biasa sekali. Karena tadi kan saya membaca profil Kak Hendy sebagai hipnoterapi spesialis, saya menunggu kapan jentikin dari pasti gitu saya nggak begini ya gitu. Ya, tapi ini bisa ya ada sesi itu gitu. Saya pengen ngerasain tidur gitu ya. Kalau nggak ada yang mau ngangkat juga nanti. Oke, kita akan bahas tentang inovasi yang gitu ya. Kalau menurut Kak Hendy dan Mbak Dita, inovasi itu apa sih sebenarnya dan apa yang sudah Mbak Dita dan Kak Hendy lakuin dalam inovasi itu sendiri? Kira-kira mengenai inovasi itu apa sih dan apa inovasi yang sudah dilakukan dan itu bisa berlanjut kaitan terinvasi dan juga entrepreneur tadi gitu. Kenapa memilih menjadi entrepreneur juga? Baik, inovasi kan secara simpel itu berbicara tentang memberikan sesuatu yang berbeda, tambahan, bisa lebih baru, lebih cepat, lebih besar. Tapi jangan lupa ada satu kata kunci dalam inovasi, adoption. Dampaknya, diadopsi digunakan oleh berapa orang? Karena Anda menggunakan piyama datang ke kampus, itu creativity. Creativity itu creating, membuat sesuatu yang baru yang berbeda.
Banyak orang kreatif, iya kreatif, tapi kreatifnya memberi dampak nggak? Nah kalau kreatifnya sudah memberikan value, oh gara-gara pakai piyama misalkan, mahasiswa masuk UBL di jurusan tertentu sepakat pakai piyama datang ke sekolah, mereka jadi lebih happy. Nah itu sudah invention, penemuan, karena ada values-nya. Oke? Nah kalau values itu benar-benar secara stakeholders gitu ya, pimpinan kampus, orang melihatnya, oh iya piyamaan aja, itu benar, nah baru jadi inovasi. Jadi ada tahapan dari creativity, invention, baru inovasi. Ada adoption, digunakan banyak orang dan punya values, tidak hanya berbeda gitu. Nah ini cuma contoh yang agak gendang dikit karena creativity, piyama. Nah sebelum jauh ke inovasi, kita tuh perlu tahu dulu alasan kenapa kita perlu inovasi. Balik lagi, start with why, mulai dari kenapanya. Minimal ada 3 hal yang membuat kita anak muda itu perlu inovasi. Yang pertama adalah World Economic Forum tahun 2020 itu merilis skill yang dibutuhkan di masa depan tahun 2025. If kita itu nggak punya skill ini, kita nggak relevance. Yang membuat orang bertumbuh dan membesar itu stay relevance. Dan kalau kita nggak relevance, ya kita akan hilang gitu. Nah apa salah satunya? Innovations. Tidak hanya critical thinking, creativity, tapi di dalamnya ada innovation. Itu kata World Economic Forums. Jadi kalau kita nafas kita tidak punya inovasi, ya hati-hati kita nggak relevance. Yang cari kerja susah, bisnis gagal mulu. Nah karena tidak relevance pada kondisi pasar, pada kondisi yang terjadi di sekitar. Yang kedua adalah VUCA. Sudah 10 tahun dunia ini terserang VUCA. Semua perubahan berubah sangat cepat dan tidak pasti. Nah ketidakpastian itu menyebabkan kita harus selalu continuous improvement. Bahasa Jepangnya kaizen, harus terus memperbaiki. As a Muslim kita juga diminta kan, hari ini kudu lebih baik daripada hari kemarin, baru jadi beruntung. Hari ini sama aja kita menjadi orang yang merugi, apalagi lebih buruk jadi orang yang celaka. So ini harus sudah jadi nafas kita, memberikan dampak lebih baik daripada hari kemarin. Kalau dalam buku lain namanya Atomic Habits, berubahlah 1% aja, nggak perlu banyak-banyak setiap hari, tapi dampaknya akan signifikan. Jadi karena perubahan begitu cepat, VUCA tadi, kita harus menyadari kita juga perlu adaptasi. Nah yang ketiga, sejarah telah membuktikan mereka yang tidak berinovasi, mereka yang enggan keluar dari zona nyaman dan tidak mau memperbaiki prosesnya, kalau dalam bisnis namanya challenge the process gitu, mereka akan tertinggal dan bahkan gugur. Ingat cerita Nokia? Bukan Nokia tidak membuat produk baru loh, tapi dia tidak relevan dengan kebutuhan. Ingat BlackBerry, begitu eksklusifnya BlackBerry Messenger, tapi hilang juga. Bukan karena dia tidak kreatif, bukan tidak dia menemukan invention, tapi inovasinya tidak relevan pada kebutuhan market, sehingga adoptionnya rendah. Kebayang ya? Ini contoh-contohnya. Nah dari 3 alasan itu kita harus mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Saya sebagai orang yang pengen memberikan impact pada sosial, sebagai social innovator dan juga entrepreneur, saya melakukan inovasi di 2 hal tersebut. Di sosial, saya menggali dengan teman saya, dengan sahabat saya mantan aktivis dan juga dia trainer. Kita gali anak Lampung itu maunya apa. Sudah 4 tahun kami bernarasi tentang millennials Lampung itu arahnya kemana. Kita ini di Lampung contohnya tidak punya blueprint. Anak muda itu mau kemana? 2030 bonus demografi puncaknya. 2045 masa kepemimpinan anak muda mau kemana? Nah ini nggak ada ceritanya, narasinya itu kosong, nggak ada anak muda Lampung. Masa cuma mau hidup hari ini cuma buat hari besok gitu? Nggak bisa. Kita harus mikirin masa depannya mau kemana. Kita discuss. Apa yang tidak ada? Forum study. Sorry teman-teman sekalian, sekarang BEM sudah tidak terlalu relevan. Hima-hima nggak relevan, apa yang dibahas? Padahal ada banyak cara untuk berkreasi. Anak muda begitu, sehingga yang lebih banyak dikumpulkan adalah komunitas sosial yang di luar kampus. Padahal kampus itu pusat yang inkubasi anak muda. Kenapa menjadi tidak maksimal? Karena nggak stay relevan dan kurang inovasi. Saya mengkritisi kampus negeri ya, kalau swasta mungkin berbeda. Nah teman-teman sekalian, dari kondisi yang ada itu akhirnya kami melakukan design thinking namanya. Berempati pada banyak orang, kita tanyain anak-anak muda tuh maunya apa sih, zillennials? Millennials tuh masalahnya apa? Tadi masalahnya kurang life purpose dan tidak punya, dan tidak ada satu pendidikan formal kita pun yang membahas life purpose. Tidak pernah dari kecil kita diajar mau kemana, ya cita-cita. Terus bagaimana mencapai cita-cita? How to achieve it gitu. Nggak ada cerita manajemen strategi, itu nggak ada. That's why akhirnya dari masalah itu kita keluarkan sebuah produk lainnya namanya komunitas Kopi Mapan, komunitas pemuda peduli masa depan. Apa yang kita ajarkan? Menemukan tujuan hidup. Diinkubasi selama 4 pekan, 1 bulan. Dan 1 bulan itu mereka push untuk apa? Mikir masa depanmu mau kemana 5-10 tahun ke depan. Sekarang sudah 4 angkatan, sudah 100 lebih participants. Dan awalnya juga nggak banyak adopsi, nggak yakin.
Tapi begitu dia sudah menggulung, ngeri. Calon dokter ada di situ, ada polisi join di situ. Kenapa? Karena dia fit pada problems yang terjadi. Lalu bagaimana dengan bisnis? Contohnya, saya punya cafe shop. Teman-teman kalau jalan ke sini sedikit, saya punya kopi namanya Tujuan Kita, kopi Tujuan Kita di sebelah Tribun Lampung. Nah, kafe itu cuma di ruko, nggak ada yang beda dengan yang lain. Tapi apa yang membuat kafe itu menjadi tempat yang menarik? Karena ada satu ruangan meeting yang sangat nyaman buat diskusi dan untuk membahas sesuatu. Dan ruangan itu hanya boleh dipakai jika satu, Anda berkreasi, dua, menghasilkan karya, yang ketiga, memberikan dampak. Nggak boleh buat ngegibah dan ngegosip. Suatu hari ada mahasiswa datang, ini ngapain? Ngerjain tugas? Oh boleh. Kalau ngegibah nggak boleh. Karena nama ruangannya saya buat. Nama ruangannya adalah House of Wisdom atau Baitul Hikmah. Saya terinspirasi oleh masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Kenapa Abbasiyah itu menjadi golden age of Muslim, of Islam, tahun emasnya? Karena dia punya inovasi perpustakaan. Ada lembaga studi pada zaman itu. Ya, seperti yang disampaikan Prof. Yusuf tadi, ilmu pengetahuan itu yang mengubah banyak hal. Kalau ilmu pengetahuannya nggak dibangun, mau gimana? Akhirnya dengan komunitas, dengan kafe match. Kafenya jadi naik salesnya. Kenapa? Karena ada komunitas yang dibentuk. Ada komunitas inovasi, komunitas orang yang lelah, jengah dengan masa muda yang kosong aja, gitu-gitu aja, hidup kayak yang nggak bermakna. Akhirnya dibuat hidupnya bermakna, ketemulah komunitas dan tempatnya. Akhirnya kafenya juga bertumbuh. Nah, ini adalah proses inovasi sosial dan usaha yang saya bangun, dan dua-duanya beririsan. So, jangan pernah takut pada impact. Jangan pernah takut dengan uang, karena uang itu akan mengikuti impact. Mas Nadiem Makarim gitu bilang, tidak ada entrepreneur besar yang kalau berangkatnya cuma ngomongin duit. Dia harus start with why, pada impact, pada hal apa yang mau diberikan, hal apa yang mau diselesaikan dari masalah sosial yang ada. So, start from the problems. Apa masalah sosial yang mau Anda selesaikan? Disitulah inovasi akan lahir.